Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami sampaikan kepada yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Suryono. Hadirin boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Suryono selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang juga kepada Senior Customer Relation Manager Museum Rekor Dunia Indonesia, Bapak Andre Purwandono, yang juga telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Adidoyo Prakoso, beserta seluruh manajemen dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kita juga di sini ingin menyapa adik-adik kita yang sangat kita banggakan, yaitu adik-adik siswa-siswi dari Pondok Pesantren Anikma. Mana suaranya? Luar biasa, Bapak dan Ibu semuanya. Pastinya di kesempatan pagi hari ini kita dikelilingi oleh adik-adik dari sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Luar biasa sekali, sangat semangat sekali hari ini untuk mengikuti kegiatan dari Bank Indonesia. Baik, sebelumnya kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang semua di kegiatan sosialisasi cinta, bangga, paham, rupiah dalam rangka pemecahan rekor muri, edukasi cinta, bangga, paham, rupiah di pulau terbanyak. Baik, hari ini adik-adik semua, Bapak dan Ibu, kita sudah berada di dapur 12, di mana nanti kita juga akan melakukan pemecahan rekor muri untuk replika dapur arang dari rangkaian Luti Gendang serta peresmian Kampung Cinta Bangga Paham Rupiah. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Iya, mungkin adik-adik bingung ya, kok ada replika dapur arang itu di belakang. Nah, itu isinya semuanya luti gendang. Siapa yang mau luti gendang hari ini? Saya. Oke, berarti tidak boleh pulang sampai acara selesai ya. Baik, dan Bapak Ibu hadirin semuanya, kita sudah terhubung dengan seluruh peserta sosialisasi dari pulau-pulau di seluruh Kepulauan Riau. Di antaranya ada adik-adik kita dari Anambas, Natuna, Lingga, Tanjung Balai Karimun, Bintang, Tanjung Pinang, dan juga Pulau Batam. Kita sapa dulu ya semua yang ada di sini. Selamat pagi semua, Bapak dan Ibu guru. Wih, luar biasa. Selamat pagi. Mereka semua di sini sudah pada standby dari jam 7 pagi, Bapak Ibu, untuk mengikuti kegiatan yang akan kita adakan di hari ini, yaitu sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah. Tuh, luar biasa. Semuanya pada standby dan akan mengikuti kegiatan ini sama-sama. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, Bapak dan Ibu guru yang ada di Zoom dan juga adik-adik kita yang ada di sini serta Bapak dan Ibu semua yang telah hadir di Pondok Pesantren Anikma dalam rangka acara kita hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Suryono. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahmat dan berkah Tuhan Yang Maha Esa semoga terlimpahkan untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kiai Anjanto selaku tuan rumah, yang saya hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Pak Adidoyo, beserta seluruh pejabat pegawai Bank Indonesia yang
hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, kemudian juga ada Bapak Ibu Kepala Dinas di 7 kabupaten kota di Batam, Bintang, Tanjung Pinang, Karimun, Anambas, hingga ada yang tertinggal Natuna. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu guru, kepala sekolah, adik-adik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB sederajat yang kelihatannya sangat banyak ya, di kurang lebih 10 titik ya tempat edukasi di seluruh Provinsi Kepri. Terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi ini, yang juga acara ini dihadiri oleh Pak Andri dari Muri ya, kemudian juga hadirin para ustadz dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak kami sebut satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai, Provinsi Kepri ini luar biasa, provinsi dengan jumlah pulau terbanyak ya Pak Andri ya, terbanyak sekitar 2.408 pulau, yang 30%-nya belum punya nama. Barangkali Pak Andri nanti mau nanam pohon terus memberikan nama boleh ya, tentunya dengan seizin pemerintah daerah ya. Kemudian di Kepri ini banyak pulau yang mendapat julukan 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Nah, dengan kondisi geografis yang demikian, maka ada risiko. Risiko terhadap apa? Salah satu risiko yang tentunya perlu kita perhatikan adalah risiko penggunaan mata uang rupiah. Mata uang kita, mata uang yang menjadi kebanggaan kita. Oleh karena itu, tim PUR dari Bank Indonesia dengan berkoordinasi tentunya dengan pemerintah daerah, dinas terkait, mengadakan edukasi cinta bangga paham rupiah dengan melibatkan adik-adik kita di seluruh Kepri di kurang lebih 120 titik ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi edukasi ini serentak ya, serentak secara virtual atau hybrid ya. Ada yang langsung, ada yang melalui Zoom. Makanya kami mengundang Pak Andri, Pak, ini adalah edukasi terbanyak yang pertama dilakukan ya, di kurang lebih 120 titik. Jadi mohon Pak Andri nanti bisa dicatatkan dalam rekor muri. Nah, apa kewajiban kita terhadap mata uang kita? Sesuai dengan edukasinya, itu ada CBP. Adik-adik tahu ya, Bapak Ibu? C-nya itu cinta. Maksudnya apa? Kalau kita ingin mencintai rupiah, tentunya ada 3 langkah yang kita lakukan. Mengenal, menjaga, dan merawat. Tidak kenal maka tak cinta, betul nggak Pak Adidoyo? Jadi ketika Pak Adidoyo dulu mau menikah dengan Bu Adidoyo, pasti kenal dulu kan ya? Kenal dengan rupiah, apa sih rupiah itu? Nah, kita harus kenal dengan rupiah ya, supaya kita mencintai rupiah. Yang kedua, kita harus merawat. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, kepada mungkin calon istri kita, calon suami kita, ya kita harus, atau istri kita, suami kita harus merawat uang kita.
Nah, merawat itu ada rumusnya. Namanya 5J. 5J. J itu jangan. Jangan dilipat, jadi uangnya jangan dilipat gitu Pak ya, supaya nggak cepat rusak. Kemudian jangan dibasahi, ngapain dibasahi air, cepat rusak juga ya. Kemudian jangan diremas-remas. Apa remas-remas bahasa Indonesia-nya? Diremat-remat, ojo diremat-remat ya. Ya. Kemudian jangan di staples. Yang terakhir jangan coba, jangan dicoret-coret. Nah, kalau punya uang jangan ini namanya, karena ini uangnya Pak Kiai Arianto, Pak Arianto jangan, nggak boleh Pak Kiai ya. Jadi nggak boleh dicoret-coret ya, atau ditulisin naik. Jadi itu ada cara merawat uang rupiah. Kemudian yang terakhir menjaga rupiah. Kenapa harus dijaga? Karena di masyarakat banyak beredar uang palsu. Itu dari cinta, kemudian dari bangga. Kalau kita punya anak pintar, bangga nggak? Kalau kita punya anak jadi pejabat, bangga nggak? Kita punya anak jadi ustadz, bangga nggak? Bangga. Kenapa kita harus bangga dengan rupiah kita, adik-adik, bapak ibu? Karena rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan bangsa Indonesia, simbol kedaulatan negara. Jadi mata uang itu simbol ya. Memang ada simbol lain, apa misalnya bendera itu simbol juga ya. Jadi kita bangga dengan mata uang kita karena rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Yang kedua, kenapa kita harus bangga? Karena uang rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah, alat pemersatu bangsa Indonesia. Jadi alat pemersatu bangsa Indonesia banyak, selain bahasa, ada juga mata uang rupiah. Dan yang terakhir adalah paham rupiah. Kita tahu peranan uang itu seperti apa. Kenapa harus tahu fungsi-fungsi rupiah? Supaya kita bijak dalam berbelanja. Ada sebagian uang yang kita belanjakan, ada yang kita tabung, ada kita untuk belanja itu supaya hemat seperti apa. Nah ini namanya cinta bangga paham rupiah. Makanya terima kasih kepada teman-teman KUR ya, Pak Adedoyo, Pak SBK dan teman-teman semuanya ya, melakukan edukasi di seluruh Kepri. Nah, Bapak Ibu, hari ini juga akan ada pemecahan rekor muri luti gendang makanan khas ya, khas Kepri. Itu jumlahnya 6.666 buah. Ini sesuai dengan ini Pak Kiai. Jumlah ayat di dalam Al-Quran itu ada 6.666. Walaupun memang ada ulama yang menyatakan bahwa ada jumlah lain di dalam ayat, tapi yang umum adalah 6.666. Ini merupakan replika dari dapur arang. Kampung ini namanya dapur 12 Pak Kiai ya. Nah, jadi kita membuat replika seperti dapur, alat tungku pembakaran ya. Itu ada ini sebanyak 6.666. Dan ini juga memberdayakan UMKM kita Pak, pengusaha-pengusaha kecil yang bisa membuat kue luti gendang. Ketika saya pertama kali ke sini, ini apa makanan apa? Ternyata enak ya, karena isinya kayak ada abon ikan ya Mas ya, abon ikan. Jadi ini merupakan upaya kita bagaimana mencintai makanan asli Kepri. Bapak Ibu, saya mewakili Bank Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pesantren An-Hikmah, kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, para ustadz, yang dinas terkait yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, kepada Pak Indra selaku perwakilan muri. Makasih Pak Indra, Bapak Ibu Guru, adik-adik di seluruh Kepri, semoga sehat dan saya mendoakan adik-adik kita suatu ketika menjadi
leader, pemimpin masa depan ya. Dan mudah-mudahan di antara kalian ada yang bisa masuk Bank Indonesia. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mau lihat godang, matur nuwun sangat, hatur nuwun, terima kasih. Thank you very much. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suryono selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kata sambutan. Luar biasa Bapak. Jadi tambah semangat ya adik-adik kita semua yang ingin mengikuti sosialisasi hari ini. Baik, para peserta yang kami muliakan, mari langsung saja kita ikuti bersama sosialisasi cinta Bangga Paham Rupiah secara serentak yang akan dipandu oleh Bapak dan Ibu guru di masing-masing sekolah dan juga tim sosialisasi cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia, yaitu Bapak Panca Gunawan Harefa, Bapak Herbert Manurung, dan Bapak Abu Azhar. Langsung saja kami silakan kepada Bapak Panca, Bapak Herbert, Bapak Manurung, dan Bapak Abu Azhar untuk langsung memberikan sosialisasi, dan juga kami serahkan kepada seluruh Bapak dan Ibu guru yang berada di sekolah masing-masing yang melalui Zoom. Kami silakan. Baik, hadirin sebelumnya biar tambah semangat, kasih tepuk tangan lagi dong untuk kita semua ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kalau saya katakan selamat pagi, pagi ceria, karena kita hari ini di pagi yang ceria. Oke, sekali lagi, selamat pagi, pagi ceria. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan Bang Herbert. Baik, Bapak Ibu, adik-adik pesantren dari Anima, izinkan kami pagi ini langsung ya kita membawakan sosialisasi edukasi ya. Betul. Kita mau Sapa-sapa. nanti aja. Betul. Ya. Baik, kali ini kami akan mensosialisasikan apa sih CBP itu. Tadi sempat pimpinan kami Bapak Suryono ya yang sudah memaparkan sedikit tentang CBP, tapi kami akan mengupasnya lebih dalam lagi supaya adik-adik yang di sini, adik-adik pesantren bisa lebih memahami cinta Bangga Paham Rupiah ini seperti apa ya. Baik, silakan Bang Panca. Kita mulai dari cinta itu seperti apa sih Bang Panca? Iya, seperti yang dibilang Bapak Kepala Perwakilan BI tadi, bahwa ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, uang ini kalau kita nggak kenal pasti nggak cinta. Betul nggak Bang Yangat ya? Ya Bang Abu? Betul sekali. Ya, cinta ini ibaratnya kalau perasaan kita kepada seseorang. Ya ibaratnya kalau kita, apalagi adik-adik di sini, misalkan mau beli sesuatu mainan, ya kan gitu, pasti harus tahu dulu ini fungsinya apa mainan ini, ya kan, ciri-cirinya apa. Nah, kalau cinta kita berarti terutama yang pertama adalah cinta dengan mengenali, ya mengenali misalnya uang pecahan rupiah kita ada berapa pecahannya gitu ya. Kemudian misalnya mengenali sejarah uang juga, ya kan, uang ini tahun berapa sih terbentuknya. Nah, sebelum ada uang mungkin kita menggunakan apa ya, barter ya, tukar barang ya dengan barang yang satu dengan yang lain ya. Nah, artinya kita mengenali rupiah kita, pecahannya ada pecahan 100.000 ya kan, ada juga uang pecahan paling kecil itu uang logam ya Bang ya, pecahan Bang Abu ya. Uang logam apa aja Bang Abu ya? Uang 1.000, uang 500, 200, 100, sama ada namanya 1 rupiah. Ada paling kecil 100 rupiah. Oke, silakan Bang Herbert. Ya, itu tadi mengenali ya. Ketika kita sudah mengenali uang rupiah kita,
Dan jangan salah, warnanya juga harus kita kenali. Warna merah, biru, hijau, dan sebagainya. Nah, setelah kita kenali, kita akan masuk ke menjaga, merawatnya, ya, merawat rupiah. Merawat rupiah juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Suryono dengan istilah 5J. Boleh kita bantu sama-sama? Ada yang ingat 5J tadi apa? Atau ada yang berani mungkin adik-adik yang maju ke Ada depan yang kali. berani satu Kita orang kasih yang maju semenit ke loh. depan. 5J Nah, ada yang silakan ke cerita. depan, ayo. Boleh? Mungkin Boleh? Bang Ersan bisa menyiapkan Nah, semenit buat adik-adik. boleh satu orang Ayo, ada yang apa berani yang maju. telah disebutkan sama Bapak kita tadi? Ayo. Ayo satu orang. Ayo. Ayo, katanya mau jadi calon pimpinan Bank Indonesia ke depan nih. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, kita harus berani. Ayo. Silakan. Ayo satu orang, boleh bantu. Ah, iya, dapat satu orang. Nah, ayo. Ayo cepat, ayo. Ah, iya. Cepat dong. Ya. Oke. Boleh? Siapa namanya, Dek? Perkenalan dulu. Kelas? Kelas 9. Kelas 9. Boleh dibantu apa tadi 5J yang seperti sebutkan Bapak kita? Jangan dilipat, jangan diremas, jangan dicuci, jangan dicoret, jangan jangan dilipat. Oke, betul. Oke. Tangan dulu dong. Tapi jangan dicuci tadi itu artinya jangan dibasahi, Ya. Artinya uangnya jangan dicuci. Ya, jangan dicuci ya. Betul Bang Herbert ya. Ya, betul ya, benar ya. Oke, silakan. Bagaimana Bang Baca? Nanti hadirnya menyusul nanti. Oh ini langsung dikasih Oh, lagi. langsung. Ayo, nyesel kan? Oke. Iya. Oke, silakan ke tempat kembali. Ya. Jadi dengan cara kita rawat rupiah kita dengan cara 5J tadi, ya. Semoga dengan 5J tadi boleh hari ini adik-adik pesantren boleh tahu, oh ternyata uang kita itu mahal ya harganya, gitu. Oh ternyata rupiah kita itu nggak boleh dicoret, gitu kan? Nggak boleh dibasahi, gitu kan? Ya, 5G. Apalagi kalau tulis-tulis Nomor handphone. ya kan. Biasa kan gitu ya, nomor handphone gurunya ditulis jangan lupa gitu kan. Atau ditulis dengan nomor-nomor yang lain, jangan ya. Oke. Itu dengan cara merawat. Nah sekarang kita menjaga nih Bang Abu. Gimana nih kita menjaga rupiah kita ini? Ya, baiklah, kita menjaga rupiah kita dengan kita bertransaksi menggunakan rupiah yang ada di NKRI. Kemudian kita selalu merawat hingga kita nanti kalau misalnya bertransaksi uangnya jangan dilipat, supaya agar uang kita tetap terjaga kondisinya gitu. Jadi menjaga juga untuk supaya tidak uang kita mudah rusak. Mungkin begitu. Oke, nah apa yang dibilang Abang Jantung ini tadi, menjaga rupiah itu agar kita terhindar dari peredaran uang palsu. Makanya kita harus merawatnya tadi. Kenapa? Kalau kita tidak rawat uangnya, misalnya tadi sudah lusuh ya kan susah untuk mendeteksi ini asli atau tidak. Bisa jadi mungkin gambarnya sudah agak susah dikenali gitu ya. Nah makanya kita juga menjaga seperti dibilang tadi dari supaya tidak dilipat. supaya jangan dilipat agar uangnya tahan lama masa edarnya. Berarti Bang Herbert tadi sudah cinta, sudah merawat, dan sudah menjaga. Nah sekarang apalagi Bang Herbert dengan rupiah? Ya. Jadi kita masuk dengan bangga dengan rupiah kita, ya. Bangga. Adik-adik bangga nggak sekolah di pesantren Anima? Nah, itu dulu pertama. Adik-adik bangga nggak dengan rupiah kita? Nah, betul, harus bangga dulu dengan rupiah kita, ya kan? Bangga dengan cara sebagai
bahwa rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Kenapa sebagai simbol kedaulatan negara? Coba adik-adik lihat kalau ada pegang uang rupiah kita. Yang unsur-unsur terkandung dalam rupiah kita terdapat gambar pahlawan, ya kan? Terdapat gambar pemandangan alam, Ya, betul. terdapat tari-tarian daerahnya, terdapat gambar flora dan faunanya dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kita dipersatukan dalam satu mata uang, yaitu mata uang Rupiah. ya, simbol kedaulatan negara. Kedaulatan. Benar kan? Benar. Nah, bangga selanjutnya. Nah, Bapak. apa yang dibilang Bang Herbert tadi itu bangga simbol kedaulatan karena di dalamnya apa? Ada pahlawan kan ya. Nah, ini kita mau bagi hadiah nih. Siapa yang tahu pahlawan kita di Kepulauan Riau? Ayo, ada yang berani? Ayo. Adik-adik semua. Ayo. Ada yang berani. Biasanya kalau di jalan itu sering ditulis jalan bla 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 ya. Ada yang berani? Ayo maju ke depan. Ayo. Ayo. Kita juga harus bangga dong dengan Pahlawan. pahlawan kita yang berasal dari Kepulauan Riau. Iya kan? Ayo, siapa yang berani? Ayo. Ayo ada yang berani? Salah satu aja. Siapa kira-kira? Ayo. Yang laki-laki tadi. Oke, ada bocoran nih. Yang pertama, Raja Haji Bisa. Ayo ada lagi, ayo. Ada yang berani maju? Ada lagi satu lagi, ada berapa tadi kan sudah di yang santriwatinya, sekarang santriwatinya coba. Nah, ayo. Ada yang Ayo. berani? Ayo. Ayo, yang laki-lakinya ada yang berani maju. Tepuk tangan dong. Nah, siapa hadiahnya? Iya. Siapa namanya? Kelas berapa? Juliansyah. Hah? Juliansyah. Juliansyah, kelas 9. 9. Ayo, siapa nama pahlawan dari Kepulauan Riau? Tadi sudah sebutkan Kak Panca. Raja Ali Haji. Raja Iya, betul, tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Keren. Oke, silakan duduk. Silakan Ya, duduk. Raja Ali Haji dan yang satu terakhir lagi adalah Sultan Mahmud Biaya. Ya, oke, jangan lupa adik semuanya. Kemudian bangga yang kedua adalah bangga karena rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, tadi kan bilang Bang Herbert dari Sabang sampai Merauke kita menggunakan rupiah. Jangan sampai kita belanja kembaliannya menggunakan permen. Nah, itu yang salah. Jadi kita bangga karena rupiah sebagai alat pembayaran. Nanti adik-adik di sini kalau ada di misalnya belanja beli sesuatu dikembalikan dengan permen, tolak. Nah, ya jangan, karena rupiah tadi adalah identitas kita bahwa sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Oke, bangga yang ketiga nih Bang Abu. Bangga yang ketiga itu Bang Panca, pemersatu bangsa. Jadi pemersatu bangsa maksudnya di sini walaupun kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, kita ada sukunya bermacam-macam, ada Jawa, ada Sunda, ada Aceh, ada Melayu. Kita di bumi Melayu ini kita tetap menggunakan namanya rupiah gitu. Jadi tidak ada misalnya kalau zaman dulu memang ada pada saat kerajaan kan menggunakan alat pembayarannya berbeda-beda gitu ya Bang Panca ya, Bang Irfan. Betul. Jadi Betul, misalnya ada Majapahit mengeluarkan uangnya tersendiri, nanti ada kerajaan lainnya Sriwijaya juga mengeluarkan pembayarannya sendiri gitu. Jadi sekarang ini rupiah itu menjadi pemersatu bangsa walaupun Sabang sampai Merauke kita tetap menggunakan rupiah. Itu maksudnya. Betul sekali. Nah, ibaratnya begini. Kalau saya katakanlah di Medan tahunya bahasa Batak, berarti bahasa itu kan bahasa pemersatu ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Sekarang saya mau jalan-jalan nih ke Papua. Saya kan nggak tahu bahasa Papua ya kan. Nah, saya haus mau minum. Nah, ini mau minum nih air minum. Gimana nih mau ngomong sama orang Papua? Saya mau beli satu air minum ya kan. Dia juga nggak bisa bahasa Indonesia.
Tapi karena rupiah, saya ambil minum ini, katakanlah di sana mungkin 5.000 ya kan, saya kasihlah uang 10.000 dengan menggunakan uang. Nah, si pedagang di Papua tadi, dia pasti akan langsung secara otomatis mengembalikan uang 5.000. Artinya, tanpa menggunakan bahasa, uang rupiah bisa mempersatukan. Itu contohnya ya. Oke, lanjut Bang Herbert. Baik, ya. Jadi kita itu semuanya dipersatukan oleh satu bahasa Indonesia. Satu mata uang Rupiah. Sekarang sudah mudah toh, sudah ada tunai, sudah ada non tunai, benar nggak? Benar kan? Banyak platform-platform yang menawarkan bagaimana kemudahan dalam bertransaksi. Jadi nggak ada lagi istilahnya kita nggak menggunakan rupiah, nggak ada uang tunai, bisa dengan non tunai, ya kan? Bisa dengan, maaf bukan sebut merek, bisa dengan GoPay, ya kan? Bisa dengan OVO, pakai kris, gitu kan? Shopee Pay, gitu. Banyak kan dengan platform-platform yang ada itu, kanal-kanal pembayaran yang ada, kita lebih dimudahkan dengan transaksi rupiah. Selanjutnya kita paham rupiah. Kalau udah Ya cinta, kan? udah bangga, berarti harus paham. Iya. Ya, oke. Sekarang paham rupiah. Nah, paham rupiah ini kita harus juga mengerti fungsi rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi. Nah, maksudnya di sini paham rupiah dalam bijak bertransaksi. Ya kan? Kita udah punya bonus ya Bang Panca ya. Ya, kita udah punya rupiah ini. Ya kan? Jangan juga kita lupa dengan non tunainya ya. Iya. Rupiah ini ada tunai, Iya. yaitu kalau tunainya kan uang kartal, uang kertas dan logam. Dan yang keduanya adalah non tunai. Iya. Kalau Bank Indonesia itu ada namanya produknya kris ya. Apa ada semuanya? Ada yang tahu kris itu kepanjangan dari apa? Ayo, kris. Ada yang tahu? Nah, boleh nih maju ke depan nih Boleh. lagi. Kita bagi-bagi hadiah lagi nih. Ada yang tahu kepanjangan dari kris? Ada yang tahu kepanjangan dari kris? Ayo, ayo, ayo. Ada yang tahu kayaknya Kak Panca? Nggak ada yang tahu ya. Tapi sedikit nih tambahannya Bang Herbert. Ya, Memang tulisannya kayak apa ya, oris ya, atau QRIS ya. Tapi bacanya kita harus sepakat di sini ya, bahwa bacanya bukan QRIS atau oris, ya kan? Itu kita sepakat bacanya adalah kris, kris ya, kayak kalau dulu kan katanya kris, kalau dulu kan kris itu kan sebagai alat perang ya. perang itu kan? Tapi kalau sekarang kris itu alat pembayaran. Pembayaran. Betul ya Bang Herbert ya? Ya, betul sekali. Jadi kita lebih dimudahkan, ya. Paham rupiah. Apa sih Kak paham rupiah itu dengan cara kita harus paham bertransaksi, ya kan? Bertransaksinya itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami nih. Seperti apa Kak Panca bertransaksi itu? Nah, jadi kita bertransaksi jangan sampai kita gunakan seperti tadi ya, menggunakan permen, ya kan? Tapi tetap kita bertransaksi menggunakan rupiah ya, Bang dan Panca. kita juga bijak bertransaksi, apalagi sekarang nih udah banyak media online ya. Online. Nah, hati-hati nih kita ini kalau bertransaksi online, jangan-jangan nanti udah ada apa ya, produk-produk yang gak jelas, tentunya Kita ludes beli. nih uang kita ya kan. Ah. Nah, contohnya salah pesan barang nih, tentunya udah terkirim aja nih uang. Nah, itu Betul. adalah salah satu harus kita bijak untuk bertransaksi. Bertransaksi. Nah, yang kedua, kita juga harus paham bagaimana berbelanja, ya. Nah, biasanya nih ibu-ibu atau adik-adik perempuan nih, atau adik cowok juga sering nih berbelanja yang enggak di luar daripada kebutuhannya, ya kan? Misal berlebihan membeli mainan, ya kan? Padahal mainan itu sebenarnya hanya sesaat saja digunakan, tapi berlebihan kita menggunakannya, membelinya. Nah, itu nggak boleh juga. Kita harus paham, ya. Sesuai kebutuhan. Jadi Sesuai kebutuhan, ya. Jadi belanja sesuai kebutuhan, bukan Keinginan. Nah, itu yang salah nih. Ya, jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan belanjalah produk-produk Indonesia. Itu yang paling penting, kan?
Kenapa belanja produk Indonesia? Coba kita lihat Putih Gendang. Produk, Iya kan? produknya Batam nih. Produk panganan khas Kepulauan Riau. Karena kita ingin mengembangkan dan membangkitkan roda perekonomian, dalam hal ini UMKM kita. Betul sekali Bang Abel. Ya kan, kapan Bang Abu ya? UMKM kita kalau misalnya nggak dibantu, bagaimana mau berputar? Nah, kita asik membeli dengan barang barang impor. Sementara UMKM kita ini bagus-bagus, tapi kita nggak membeli. Nah itu, ya, kita harus belanja dengan produk-produk lokal di Indonesia. Selanjutnya Bang Abu. Ya silakan Bang Abu. Paham selanjutnya yang dimaksud itu berhemat ya. Ya sebenarnya menyambung dari yang sebelumnya bertransaksi, belanja dan berhemat. Berhemat maksudnya di sini kan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua sudah paham lah sebenarnya cara berhemat seperti apa. Berhemat yang di sini maksudnya supaya kita itu tidak boros. Jadi kita tuh membelanjakan uang yang kita itu sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi kita harus pilih antara kebutuhan dan keinginan. Itu harus bisa kita bedakan. Jadi supaya kan menjaga kalau misalnya kita ada apa-apa sepertinya contohnya kayak kemarin ada pandemi, kalau misalnya kita punya saving, kita berhemat dalam menggunakan keuangan kita, jadi kita aman dalam kondisi keuangan yang tidak menyentuh gitu. Jadi berhemat di sini kita mungkin bisa menabung untuk masa depan, kita bisa menginginkan sesuatu misalnya untuk pendidikan yang lebih baik. Jadi dengan menabung dan berhemat agar supaya kita kedepannya kalau apabila tidak terjadi apa-apa dalam misalnya ekonomi yang kadang tidak menentu, kita aman kondisinya gitu. Jadi kita tidak ada kelabakan karena pas COVID itu banyak yang susah makan atau dan sebagainya. Mungkin begitu ya. Ya betul Bang Abu. Nah kita harus bijak berhemat. Nah pernah nggak dengar di media sosial ada bapak-bapak yang uangnya disimpan di bawah bantal sampai dimakan rayap? Ya. Nah kemarin ada itu di daerah Jawa, bapak-bapak ini adalah petugas masjid ya. Dia menyimpan uangnya itu di bawah tanah kali ya, sehingga uang tersebut yang tadinya adalah untuk pergi naik haji atau umroh itu semua dimakan rayap. Ya. Ya kenapa? Karena tidak bijak tadi berhemat, karena uangnya disimpan di bawah bantal. Ya, harusnya disimpan di misalnya di bank ya, di Bang bank, Panca. uangnya biar aman, disimpan di bank ya. Karena uang kalau disimpan di bank juga ya pasti ada pertumbuhannya ya. Ya, Ya. ada kita mendapatkan benefitnya seperti bunga gitu ya. Ya betul. Dan bisa juga selain berinvestasi, misalnya mungkin di sini ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu biasanya kalau berinvestasinya pasti pengennya kayak emas. Nah, silakan ibu dihemat uangnya untuk berinvestasi dengan bisa membeli emas. Ya, dicicil 1 gram gitu. Ya, Bang betul. Panca ya. Setiap bulan disisihkan supaya untuk menjaga inflasi juga ya. Ya. Benar sekali. Ya, baik. Tadi sudah paham rupiahnya dengan cara bertransaksi, kemudian berbelanja, dan yang terakhir dengan berhemat. Ya, oke. Boleh Kita berkuis kali ya. Oke. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Atau kita langsung masuk ke kuis? Karena hadiah kita menunggu yang menarik-menarik ini.